Selamat malam sahabat Pesona Indonesia. Kami dari GNPI Jawa Timur, Kabupaten Nganjuk. Kami sudah berada di Warung John yang tepatnya di Desa Pandantoyo, Kertosono. Jadi kami berkesempatan untuk bertemu ownernya, Pak Haji Faisal, dan konseptornya Pak Bambang. Selamat malam, Abah Faisal. Malam. Bang. Siap. Mau sedikit bertanya tentang apa sih latar belakangnya Abah Faisal ini kok bisa menjadi seperti saat ini? Itu waktu dulu mungkin bergerak di bidang apa waktu dulunya? Sebelumnya. Iya. Jadi saya bergerak di bidang persewaan tenda, persewaan untuk wedding itu. Nah, ini sudah 1 tahun ini kan ada pandemi, jadi semuanya itu off semua. Job saya yang agak besar itu udah dipending semuanya. Jadi saya punya anak buah, udah bingung sudah hampir 1 tahun lebih ini, sudah job kecil-kecil. Wedding itu hanya pernikahan di rumah kecil-kecil ya. Sedang kita kan anak buah ada, perkembangan untuk kedepannya itu sangat kena saya, dampaknya itu sangat. Nah, terus saya ini ada ini dulu tempat berkuda. Ini tempat ini latihan saya berkuda sama keluarga sama anak-anak. Terus saya punya inovasi. Saya kan sedikit banyak untuk dekor kan sudah alhamdulillah saya sudah 20 tahun berkecimpung untuk urusan wedding udah lama sudah. Nah, ini saya buat alhamdulillah ini dulu tempat sampah lah sudah. Ini kita uruk terus kita untuk berkuda dulu, nggak ada kepikiran. Terus saya lihat itu kelihatannya nggak ada berhentinya, kapan sih COVID itu bisa selesai. Nah, terus ada ide ini biar saya bisa jalan, bisa semua. Akhirnya saya kecili untuk pedok saya, istilahnya kandang kuda pedok untuk latihan kita kecili. Terus saya punya ide, saya pengen buat rumah untuk kaula muda, untuk orang tua, untuk kaula muda bisa diterima. Akhirnya saya punya konsep kayak gini ini alhamdulillah saya nggak pesen, saya sendiri, saya kerjakan sendiri ya sama tim tenda, tim dekor. Jadi kita konsep kayak gini seperti payung ini kita buat sendiri, hanya lampunya aja yang nggak bisa buat. Jadi kita semua kayak ini, jadi desainer semua, saya semua, nggak ada orang lain. Ya alhamdulillah bisa kayak gini, mudah-mudahan. Nah, ini konsepnya ini memang kita merawat anak-anak muda sama tua terus berkuda. Di sini di Kertosono insya Allah nggak ada kuda, nggak ada. Ini kita perkenalkan untuk anak-anak bisa latihan berkuda, nanti bisa buat grup berkuda. Walaupun anak, orang tua bisa nanti ada jadwal latihan sama ngafe, kopi, sama menikmati suasana biar nggak jenuh di rumah. Ini kok. Nah, sedang kita alhamdulillah ngikuti protokol lah. Jadi setiap orang datang tamu saya kasih suruh cek suhu. Ya alhamdulillah sudah berjalan. Ya mudah-mudahan usaha saya ini bisa lancar, bisa untuk menutup yang beberapa udah 1 tahun ini nggak ada pemasukan, nggak ada ya. Ceritanya begitu. Jadi ini cukup sederhana, tapi imbasnya juga bakal bagus ya Pak ya, karena kita meraup tenaga kerja juga dari daerah. Iya betul, dari mengembangkan usaha daerah sendiri, terus kita bisa membuka tenaga kerja juga dari daerah. Iya. Nah, cukup menarik dengan konsep seperti yang diceritakan Abah tadi, seperti berkuda ya, berangkat dari berkuda itu. Nah, untuk itu juga
Abah Faisal, untuk apa sih, ada sebuah misi atau rencana kedepannya lagi, misal ini bukan cuma sekedar sebagai kafe ataupun restoran, atau mungkin nanti bisa berkembang menjadi apalagi rencana kedepannya mungkin. Ya. Jadi rencananya insya Allah ini jalan, insya Allah tanah sebelah itu belakangnya gedung itu kan masih ada, itu khusus untuk ruang parkir. Insya Allah cukup lah. Nah, ke belakangnya masih ada tanah lagi, masih berupa sawah lah. Punya saya sawah untuk pribadi, untuk makan tiap harinya itu insya Allah saya uruk. Nanti kita buat flame-fog. Jadi nanti naiknya dari sini, nanti turunnya di sana. Jadi wahana. Nah, dari situ wahana. Terus rencana saya insya Allah mudah-mudahan jalan. Nanti saya bangunkan kecil-kecil kayak apa ya, ruko apa? Kios kecil-kecil. Nah, nanti saya kasihkan warga. Nanti yang jual biar warga sini. Nah, sini nanti jadi menghidupkan Desa Pandantoyo ini. Jadi insya Allah terus keliling juga gitu. Nanti Pak Bambang yang punya untuk konsepnya untuk berkuda, konsep kayak apa yang jelas, cita-cita saya nanti saya teruskan sampai belakang. Jadi desa ini biar maju, biar rame. Cukup menarik dan cukup bagus. Oke, ini jadi untuk Pak Bambang sendiri nih, karena untuk konsep suatu menjadi desa yang maju dan lebih baik itu mungkin langkah-langkah yang perlu dijalankan itu apa Pak Bambang, mulai dari nolnya itu? Siap. Oke, jadi gini Mas Fatir dan Mbak Mel dan juga Pak Faisal. Assalamualaikum Mbak. Jadi sebetulnya ini sebuah hal yang tidak terduga di sebuah desa yang awalnya dulu hanya desa tertinggal. Dengan munculnya adanya Abah Faisal ini muncul ide-ide kreatif, ide-ide inovatif untuk masyarakat desa kita. Tentu ini sebuah peluang yang ditangkap oleh masyarakat. Saya selaku yang mengkonsep untuk kegiatan wisatanya, ini saya coba saya padukan antara kekuatan investor, pemodal, saya kombinasikan dengan inovasi desa. Sangat jarang sekali di sebuah wilayah yang katakanlah orang yang berduit, ini mau untuk berkolaborasi dengan masyarakat, artinya untuk pemberdayaan. Contoh kecil tadi yang sampaikan, dengan adanya warung John ini bisa menyerap tenaga kerja. Betul sekali. Alhamdulillah pekerja di sini, saya tanya ke Abah kemarin itu awal-awal penerimaan karyawan itu hampir 80% warganya warga desa. Lalu yang kedua, untuk parkiran, untuk tenaga pengamanan juga di warga sekitar. Alhamdulillah berarti ini ada nilai pemberdayaan masyarakat dengan potensi ekonomi. Lalu tadi dengan Abah punya cerita, beliau kan sering ngobrol dengan saya, ngobrol bareng lah, kebetulan juga tim beliau pada waktu mulai merintis di bidang wedding dan sebagainya, sehingga saya memahami betul konsep beliau. Dari dulu beliau ini kepingin menjadi sesuatu untuk masyarakat, tidak untuk pribadi. Ini yang saya tangkapnya. Sehingga pada waktu beliau ini membuat seperti ini, oke Bah, nggih Bah, cocok, setuju. Nah, saya hanya mengkonsep saja, kebetulan saya juga pelaku wisata, kebetulan saya juga dari Biro Travel Agent Wisata. Pengalaman saya di sana saya kembangkan, saya sama Abah, saya bicara seperti ini, Bah, ini. Nah, beliau menangkap, beliau cerdik sekali dalam menangkap sebuah peluang usaha. Nah, akhirnya beliau ada seperti ini, berkuda, andong, dan sebagainya. Nah, kenapa andong ini? Oke lah, Abah ini juga potensi ekonomi, Abah merintis usaha. Nggak mungkin dong kalau nggak cari batik, kan nggak mungkin, ya kan pasti cari untung ya. Tetapi nilai sosialnya beliau selalu angkat. Artinya apa? Artinya beliau, Bang, aku kepingin berkuda di sini, tetapi bagaimana yang datang ini mengenal desaku, Desa Pandantoyo. Nah, akhirnya coba saya konsep dengan Andong Paradis. Andong Paradis artinya apa? Berkeliling wisata desa, dia nanti melihat bagaimana Desa Pandantoyo ini seperti ini. Nah, akhirnya dengan konsep pembangunan desa, Abah Faisal sangat peduli betul. Artinya apa?
Artinya enggak bah, coba konsep wisatanya dari sini bah, keliling desa, katakanlah keliling desa kita, di sana ada green park Pandanwangi, lalu mereka selfie di sana. Kan masyarakat kita sekarang lagi gila selfie nih, iya kan, lagi main Android gila selfie. Nah ini kita tangkap, momen kita tangkap sisi bisnisnya dapat profit, ya kan, dapat keuntungan, dari sisi edukasi wisatanya dapat, sisi sosialnya dapat. Nah lalu di sebelahnya lagi dibangun sekarang ini namanya kawasan Malioboro Street Kawi. Kan tiruan kan ya, sing podo cuma lampu tok. Nah ini kita combine dengan inspirasinya apa, ini kita combine. Jadi oke lah, apa punya foto seperti ini, tapi ya jangan investasi harus berbanding selurus dengan keuntungan. Investasi berbanding lurus dengan keuntungan. Inilah akhirnya kita konsep seperti ini. Nah, apa kepingin juga apa ke beliau apa, tolong sing usaha-usaha di sini yang punya dagang sambal pecel, dikemas, brambang, kerupuk, apalah produk dari sini, ini dititipkan di sini sifatnya, bukan dibeli tapi dititipkan. Nah artinya dikenalkan. Nah inilah saya hanya memadukan saja, karena saya memadukan saja, memadukan konsep seperti ini tadi saya kembangkan, sehingga nilai bisnisnya dapat, nilai sosialnya dapat, seperti itu mas. Siap. Ini cukup menarik juga ya, jadi bisa menginspirasi teman-teman juga ketika ingin membuka sebuah usaha, ya itu tadi, jadi maksudnya bisa berangkat dari diri sendiri, idenya, terus dituangkan kepada mungkin teman-teman seperti Abah Faisal sama Pak Bambang, terus kemudian dikembangkan bersama-sama. Nah, terus kemudian ini Abah Faisal sama Pak Bambang, pastinya kalau di setiap usaha itu ada selalu kendala, hambatan itu pasti ada. Nah, supaya juga bisa menginspirasi teman-teman yang lain untuk tidak takut membuka usaha. Nah, itu bagaimana sih salah satu cara, mungkin cara menghadapi hambatan tersebut atau kendala tersebut, ataupun mewanti-wanti sebelum hambatan atau kendala itu menyerang pada usaha kita misalnya, seperti itu bagaimana? Mungkin monggo. Ya semua itu gimana ya? Kalau menurut saya semua pasti ada tantangan. Cuma kita ini, kita punya Allah, istilahnya begitu. Kita yakin aja lah. Bismillah, niat kita baik, pasti dikasih jalan yang terbaik. Saya cukup itu aja. Jadi saya buka ini usaha untuk menutup keadaan kayak gini nih. Parah, sangat parah. Keadaan yang saya imbas itu terus terang dampaknya terlalu. Itu sound yang besar-besar panggung saya untuk show itu sudah tidak boleh. Sudah berhenti. Sound itu sampai bisa berhenti. Sampai jamur mas. Sampai jamur. Terus dekor saya udah berhenti semua yang besar. Terus lah, ya alhamdulillah lah. Yang penting niat. Nggak, ya sebagai mungkin yang seprofesi saya ini mungkin harus memberanikan diri. Bismillah, kita niat baik, pasti Allah akan menolong. Seperti itu ya. Jadi karena di awal dengan niat yang kuat pastinya kuat. Ya. Jadi, seperti itu. Sudah mungkin ini saja yang perlu kita ketahui, ya mungkin kita nanti di lain waktu bisa komunikasi lagi, silaturahim lagi, dan bincang-bincang baru. Jadi gini, aku boleh saya tambahkan? Oke, boleh. Jadi menyambut dari Abah tadi, bahwasannya bagaimana memulai usaha dan sebagainya, di samping betul sekali kita punya Allah, itu betul sekali, dan juga Abah ini selalu peduli kepada lingkungan. Di mana tempat beliau ini berpijak, pasti beliau junjung. Artinya membangun komunikasi dengan sekitar. Nah begitu kita sama kita juga bagaimana ini potensi yang ada di sekitar ini juga dikembangkan lagi. Nah, sehingga ada simbiosis mutualisme yang terjalin di sana. Kecil tapi bernilai. Itu yang dimaksud Abah tadi, seperti itu. Kecil tapi bernilai, Pak, insya Allah ini akan memberi suatu dampak yang positif. Demikian mas. Oke, jadi cukup menarik juga pembahasannya kali ini, dan dari Abah Faisal sama Pak Bambang ini cukup bisa menginspirasi teman-teman ketika mungkin mau membuka usaha juga. Pastinya dimulai dari niat yang kuat, terus kemudian pastinya juga jangan sampai kita meninggalkan yang lainnya juga untuk ikut berkembang dan meningkatkan diri pastinya. Jadi sama-sama saling berjuang bersama lah. Apalagi masa pandemi ini
banyak sekali usaha-usaha yang mungkin tutup terus kemudian beralih usaha yang lainnya. yang lainnya seperti Betul, itu. betul. Oke, terima kasih Ya. Pak Bambang sama Abah Faisal. Mungkin nanti kita bisa nyambung lagi. Amin, insya Allah. Saya insya Allah, kembalikan insya lagi ke Mbak Amelia, silahkan. Upacara. Ya cukup sekian pembicaraan kita kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya yang menginspirasi. Terima kasih Abah Faisal, Abah Bambang. Allah. Siap. Pesona Indonesia, Wonderful. Genpi Gas. Gas. Ya.